Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana buat teman-teman aku pejuang garis 2 tetap semangat ya. Aku juga mantan pejuang garis 2. Jadi di video ini aku mau jelasin sedikit tentang pengalaman aku promil di Semarang untuk aku yang pendatang baru ya di Semarang. Jadi ini pengalaman aku, mungkin buat teman-teman yang mau cari dokter atau bertanya-tanya nih berapa nih biaya promil di Semarang atau konsultasi dokter SPOG. Jadi nanti teman-teman punya bayangan kisaran berapa atau butuh budget dana berapa untuk promil di Semarang. Kalian boleh nonton video aku. Mohon maaf sebelumnya karena saya baru membuat video, jadi kalau ada salah kata atau agak sedikit human error, saya mohon maaf ya, karena ini video pertama saya dan pertama kali saya ngomong di kamera baru kali ini. Dan boleh minta dukungannya ya sebelumnya, karena like, komen, dan subscribe itu gratis. Pengalaman aku promil di Semarang. Jadi saat itu aku tuh udah nikah kurang lebih 1 tahun dan belum dikasih momongan. Ternyata Tuhan itu nguji aku tuh kena tumor mama, yaitu tumor payudara di sebelah kiri. Jadi aku belum bisa promil saat itu karena harus ngobatin tumor aku dulu ya. Jadi aku fokus buat nyembuhin itu, dan setelah itu sembuh kurang lebih 6 bulan aku baru nyari searching dokter di Semarang, karena aku kan mendatang ya di Semarang. Aku nikah sama suami aku itu baru pindah ke Semarang, jadi aku nyari-nyari dokter referensi, dan saat itu aku pengennya tuh dokter perempuan. Karena apa? Karena aku belum pernah ngelahirin kan sebelumnya, dan di bayangan aku tuh kalau promil pasti kan dicek sampai dalam-dalamnya. Nah aku tuh belum siap untuk itu, kecuali aku udah hamil melahirkan nggak apa-apa dokternya laki-laki, tapi kalau untuk promil aku pengennya itu dokter perempuan. Nah setelah nyari-nyari tuh akhirnya aku ketemulah dokter Lilin Eka Chandra. Beliau itu prakteknya di Rumah Sakit Elizabeth dan di Gunung Sawo, tapi saat itu aku tuh nggak di rumah sakitnya, karena kan sebelum aku mau ke dokter Lilin itu tuh aku udah searching, udah reserve itu ke rumah sakitnya, tapi antrian beliau tuh panjang dan banyak banget. Sedangkan kan aku tuh diantar sama suami, dan suami aku tuh sibuk gitu, dia tuh nggak bisa kan, izin kerja itu susah sekali. Akhirnya tuh aku di klinik Erlangga, itu di dekat Mall Ciputra, di belakangnya itu ada Jalan Erlangga ya. Nah di daerah situ kliniknya, jadi aku ke situ yang antreannya tuh nggak begitu panjang. Dan di kliniknya itu tuh ada jam sore sampai ke malam gitu, jadi suami aku bisa nganter. Dan suami aku nggak perlu izin dari kerjaan kan. Soalnya tuh kalau promil tuh harus berdua kan, nggak bisa ngecek itu sendiri, itu nggak bisa. Jadi tuh buat kalian bapak-bapak tolong dianterin ya istrinya, jangan sampai Anda membiarkan istri Anda pergi sendirian. Jadi karena prosesnya itu sakit menurut aku tuh ya, yang baru pertama kali saat itu tuh obat-obat dan medis itu tuh bener-bener sakit ya. Jadi kalau nggak diantar suami tuh kayaknya tuh ya agak berat gitu ya. Jadi saat itu aku datang pertama kali ke dokter Lilin itu kalau nggak salah November 2022, dan setelah pengecekan pertama itu sedikit membuat aku shock, karena hasil diagnosis dokter Lilin itu sangat sangat memukul hatiku ya. Jadi yang terjadi di diri aku saat itu tuh ada kayak peradangan di mulut serviks. Jadi mulut serviks aku itu ada kayak sariawan, itu yang membuat sperma itu sebelum masuk ke mulut serviks itu tuh udah mati, karena di situ tuh
di punya aku tuh ada kayak sariawan peradangan yang membuat sperma itu nggak bisa masuk, sudah mati di pintu masuk gitu, di mulut rahimnya. Dan itu tuh aku tuh merasa kayak sedih banget gitu, ya oh kok kenapa terjadi sama diri aku gitu kan. Tapi dokter Lili selalu menguatkan, jadi nggak apa-apa bu, ini nanti kita obati. Nah setelah 2 bulan lamanya ternyata tuh nggak ada kunjung banyak perubahan gitu teman-teman. Dari 100% tuh perubahannya tuh cuma sekitar 10%-an, dan itu tuh aku sedih banget. Dan buat kalian nih yang cari dokter perempuan, aku referensiin dokter Lilin kenapa, karena beliau tuh amat sangat ramah banget, nggak seneng maksudnya bikin deg-degan, itu tuh nggak. Beliau tuh sangat supel, terus selalu support, nggak apa-apa bu, kita bantu ini, nanti ada tindakan seperti ini. Dan beliau tuh tidak pernah memaksa, jadi kalau untuk biaya beliau tuh selalu suruh tanya ke pasiennya, tuh tanya ke kasir dulu, setuju nggak sama harga segini, bukan setuju nggak, maksudnya tuh harganya tuh segini bu, kalau mau dilanjut tuh monggo, kalau nggak ya udah, itu kan pribadi masing-masing ya, dan keuangan kalian masing-masing. Enaknya tuh di situ, makanya saya dari awal di dokter Lilin itu nyaman gitu. Akhirnya saya lanjut sampai akhirnya saya alhamdulillah hamil. Setelah pengobatan yang pertama itu langsung dicek sama dokter Lilin, hasilnya kan ada peradangan. Nah setelah itu dokter Lilin itu ngasih rujukan kalau untuk semua tindakan itu di Gunung Sawo ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau dari awal di Gunung Sawo itu nggak apa-apa, atau dari awal di Elizabeth itu nggak apa-apa. Kalau saya sendiri kenapa di klinik, ya itu karena suami saya kan nggak bisa nganter, dan kalau di klinik tuh ada jam malamnya kan. Jadi waktu itu saya ada tindakan namanya HSG, ya semua tindakan itu di Gunung Sawo. Nanti untuk rincian biaya atau prosesnya seperti apa, nextnya seperti apa, proses yang saya alamin nanti saya tunjukin di next video ya. Kalau untuk video yang ini saya hanya cerita singkat aja pengalamannya, jadi kurang lebihnya yang saya alamin itu seperti ini gitu. Dan untuk rincian biaya itu, biaya yang saya alamin di klinik Erlangga dan Gunung Sawo di tahun itu ya teman-teman, kalau misalnya sekarang ada perubahan atau kenaikan harga paling juga sedikit, nggak sampai banyak gitu kan, dari tahun 2022 kalau sekarang itu tahun 2024. Dan saya di dokter Lilin itu tuh sampai kehamilan anak saya yang umurnya tuh 8 bulan baru saya pindah dokter, karena saat itu saya kan sesar. Jadi saya pilihnya pakai BPJS karena saya tuh promil tuh udah habis-habisan gitu kan sama suami. Kalau dan saat itu tuh feeling saya tuh kayaknya tuh kayak sesar gitu. Kalau sesar kan mahal banget ya di Gunung Sawu, mahal itu menurut saya ya teman-teman. Karena di Gunung Sawu itu nggak ada BPJS, adanya itu umum dan asuransi kantor gitu kan. Sedangkan saya tuh eman-eman lah, mending buat anak saya aja nanti uangnya. Akhirnya saya di 8 bulan itu ganti dokter, tapi saya memang promilnya di dokter Lilin. Obatnya apa aja sama tindakannya apa aja saya ceritain di next video ya teman-teman ya. Tapi jangan ditiru untuk obatnya beli sendiri ya, karena saya nggak ngerekomendasiin. Kan ini yang saya alamin dan penyakit yang saya derita, jadi belum tentu sama dengan teman-teman. Ini saya sharing aja itu biar teman-teman punya gambaran aja, nanti kira-kira habisnya berapa, apa aja tindakannya, itu kalian tuh punya gambaran. Nggak kayak saya dulu tuh ya udah dari awal itu nekat aja gitu, walaupun uang juga pas-pasan kan, tapi ya alhamdulillah ada aja gitu buat promil kan. Saya tuh ya udah maju aja, yang penting tuh kuncinya itu tuh harus legowo ya teman-teman. Walaupun kita usaha kayak apapun kan tetap hasilnya kan Tuhan kita masing-masing yang menentukan, seperti itu. Saya waktu itu awal ketemu dokter Lilin itu di November 2022 sampai saya hamil itu bulan Maret 2023, dan itu pas 2 tahun saya
kosong ya. Setelah saya kosong 2 tahun, alhamdulillah di anniversary saya yang kedua itu saya sudah hamil. Ya alhamdulillah juga melalui mungkin perantaranya dokter Lilin ya, itu saya bisa hamil. Dan saya juga selain ke dokter Lilin, saya juga non medis seperti bikin jamu, terus bikin ramuan gitu-gitu, tapi saya nggak pernah beli untuk jamu-jamuan ya. Saya tuh bikin sendiri karena menurut saya kalau beli tuh kayak ada pengawetnya. Dan nanti juga saya akan sharing ke teman-teman apa aja yang saya konsumsi yang non medis dan suami saya. Jadi nanti teman-teman boleh ikhtiar juga. Serta ada amalan-amalan untuk yang muslim, itu ada amalan doa setelah saya sholat itu ada. Jadi nanti teman-teman boleh amalin juga, walaupun tetap ujung-ujungnya itu Allah yang ngasih ya. Jadi saya tuh tetap ikhtiar ya medis dan non medis. Kebetulan untuk nota-nota pembayaran dari klinik Erlangga dan Gunung Sawu itu masih saya simpen ya teman-teman. Jadi nanti saya insya Allah itu nge-share-nya di next video secara lengkap dan di beberapa part mungkin. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran atau buat gambaran, itu boleh ditonton next video selanjutnya ya. Nah segitu dulu ya teman-teman untuk sharingnya. Jadi untuk next video aku akan ngerekap nih rincian biaya dan pengobatan apa aja, serta tindakannya tuh gimana sih dari proses awal sampai akhirnya aku hamil. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman boleh komen ya di bawah. Insya Allah saya akan jawab. Kalau enggak, saya jawabnya nanti di next video ya. Jadi saya doain teman-teman itu yang berjuang untuk mendapatkan keturunan diberi kelancaran ya, dan jangan gampang menyerah. Intinya tuh rayu Tuhan terus gitu. Tuhan tuh kalau dirayu juga lama-lama luluh kan. Jadi tuh tunjukin ke Tuhan kalau kita tuh mampu ngurus anak, kita tuh mampu dititipin, dikasih amanah berupa anak gitu. Jadi jangan patah semangat. Kayak aku dulu juga nggak pernah sedikit pun tuh nggak meminta gitu. Aku tuh mau nunjukin ke Tuhan, Tuhan ini aku tuh mampu loh, aku mampu ngurus anakku nanti, aku mampu membiayainya nanti. Kenapa engkau nggak menitipkan anak itu kepada hamba Tuhan? Jadi tuh kita nggak boleh patah semangat teman-teman. Itu aja ya dari saya. Jadi, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau omongan saya kecepatan atau omongan saya kayak gimana. Saya mohon maaf ya teman-teman. Jadi dimaklumin karena posisinya ini video pertama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.